Baik, tadi kita sudah belajar mengenai ciri umum vertebrata. Nah, setelah kita mempelajari ciri umum vertebrata, hal yang kita pelajari selanjutnya adalah pengelompokan vertebrata. Kelompok yang pertama adalah kelompok Pisces. Kelompok Pisces, Pisces itu ikan ya, kalian sudah tahu pasti. Nah, yang mau kita bahas pada kelompok Pisces itu yang pertama adalah ciri-cirinya. Ciri-cirinya, silakan kalian baca dulu. Tubuh ditutupi oleh sisik. Sisik tahu ya, dan dia itu tubuhnya selalu berlendir. Tuh. Kemudian ciri yang nomor 2, dia mempunyai alat gerak. Alat geraknya berupa sirip. Sirip tahu ya? Biasanya ini ikan. Kemudian di sini ada sirip kecil. Di sini juga ada sirip. Nah, itu adalah alat geraknya ikan. Kemudian yang ketiga, dia merupakan hewan poikilotherm atau hewan yang bersuhu tubuh dingin. Dia juga bisa diartikan dia itu menyesuaikan kondisi lingkungannya. Suhu tubuhnya menyesuaikan kondisi lingkungannya. Itu ciri yang ketiga. Kemudian ciri yang selanjutnya, alat kelaminnya itu terpisah. Jadi ada ikan yang jantan, ada ikan yang betina. Dan fertilisasinya itu terjadi di luar tubuh, eksternal gitu ya, tidak di dalam tubuh, dan dia itu terjadi di dalam air. Jadi maksudnya ikan jantan dan betina yang sudah sama-sama dewasa, dia akan mengeluarkan sel telurnya masing-masing. Yang jantan mengeluarkan, yang betina juga mengeluarkan. Nah, sel kelamin jantan dan sel kelamin betina itu akan ketemu di luar tubuhnya atau eksternal, tapi masih di dalam air ya, tidak menjadi di udara. Gitu. Kemudian yang selanjutnya, dia bernapas menggunakan insang. Nah, kemudian yang selanjutnya, dia memiliki organ tambahan yang berfungsi untuk membantu dia mengapung, yang namanya adalah gelembung renang. Gelembung renang itu posisinya ada di sini, kayak ada balonnya gitu. Kalian pernah ikut ibu kalian buka ikan? Kalau kalian udah pernah ikut buka ikan, pasti kalian pernah melihat struktur yang kayak balon warnanya putih. Nah, itu namanya gelembung renang, berfungsi untuk membantu dia mengambang di air gitu. Kemudian yang selanjutnya, dia memiliki alat indera berupa sepasang mata. Sepasang mata ada di sebelah kiri dan ada di sebelah kanan. Kemudian memiliki telinga, tapi di dalam, tidak keluar seperti kita. Dia ada telinganya tapi di dalam. Kemudian sepasang juga. Kemudian yang selanjutnya, dia punya pembau, indera pembau. Dan yang terakhir nih, yang spesial, dia mempunyai gurat sisi. Gurat sisi itu biasanya ada di sini nih, bentuk garis itu. Apa fungsinya dari gurat sisi? Gurat sisi memiliki fungsi untuk mengetahui tekanan air. Mengetahui tekanan air. Jadi ketika dia sudah mengetahui tekanan air, dia akan memahami, oh aku kalau tekanan airnya sekian, aku nggak kuat berenang. Nah, dia punya gurat sisi ini untuk mengidentifikasi tekanan air di sekitarnya. Dia masih mampu berenang di situ atau tidak. Ini adalah ciri-ciri dari Pisces. Setelah kita mempelajari ciri-ciri dari Pisces, kita akan mempelajari klasifikasinya atau pengelompokan dari Pisces. Yang pertama, kelompok yang pertama adalah kelompok Agnatha. Agnatha yaitu ikan yang tidak berahang. Agnatha itu sendiri berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata. Yang pertama ada an, itu artinya tidak, kemudian gnathus, yang artinya itu rahang. Berarti Agnatha adalah ikan yang tidak berahang, begitu. Kemudian yang kedua, ikan kelompok ini itu habitatnya di perairan Amerika Utara, kemudian perairan Eropa dan juga perairan Atlantis. Dia berada di perairan paling dalam.
perairan dalam dan dia itu memakan bangkai-bangkai ikan dan juga parasit pada ikan. Yang selanjutnya, bentuk tubuhnya itu tidak seperti ikan pada umumnya. Dia berbentuk silindris memanjang. Silindris memanjang dengan panjang kira-kira 76 cm hingga 90 cm. Walaupun dia tidak punya rahang, dia tetap punya mulut. Kalau ikan yang biasa kita temui kan ini ada mulut bagian atas, ini ada mulut bagian bawah gitu ya. Nah, kalau agnatha ini dia mulutnya berbentuk lingkaran. Di ujung tubuhnya, kemudian dia itu memiliki gerigi. Dia punya parut di mulutnya. Gitu. Nah, ini. Kemudian yang terakhir, tubuhnya itu tidak bersisik. Tidak seperti ikan pada umumnya. Dia tidak bersisik, tetapi lendirnya sangat banyak. Dan juga dia itu tubuhnya lunak. Nah, yang terakhir itu adalah contoh dari agnatha. Yang pertama ada hagfish, kemudian yang kedua ada ikan lamprey. Untuk wujudnya seperti apa, kita tidak mungkin dapat melihat langsung. Kita bisa mencari tahunya, mencari gambarnya seperti apa itu melalui internet. Silakan kalian search aja pakai kata kunci ini, hagfish dan lamprey, atau kalian buka LKS halaman 34, itu udah ada gambar dari ikan agnatha, ikan yang tidak punya rahang. Kelompok yang kedua adalah chondrichthyes atau ikan yang bertulang rawan. Berasal dari dua kata, yaitu chondros yang artinya rawan dan ichthyas yang artinya ikan. Jadi maksudnya adalah ikan yang bertulang rawan. Nah, apa aja yang perlu kita pelajari? Yang pertama, endoskeletonnya atau kerangka tubuhnya itu berupa tulang rawan. Kemudian yang kedua, mulut si ikan itu dia itu terletak di bagian bawah. Jadi misal ini tubuhnya, dia mulutnya ada di bawah sini. Ya, kalian nanti bisa cari tahu. Kemudian yang ketiga, alat pencernaannya lengkap, mulai dari mulut, kerongkongan, ada lambungnya, ada ususnya. Kemudian di bagian pembuangannya itu ada rektumnya, dan terakhir pembuangannya bukan anus melainkan kloaka. Kloaka itu merupakan lubang pembuangan dari sistem pencernaannya, dari reproduksinya dan dari ekskresinya, itu namanya kloaka. Kemudian yang selanjutnya adalah fertilisasinya. Ada yang terjadi di dalam tubuhnya, ada yang terjadi di luar tubuhnya. Ada yang di luar dan juga ada yang di dalam. Nah, ada juga yang bersifat ovipar atau dia itu bertelur. Ada juga yang dia itu bisa bertelur dan melahirkan. Jadi telurnya ada di dalam betina, kemudian sel kelamin jantannya masuk, telurnya berkembang di dalam betina, terus menetas di dalam baru dilahirkan. Ada yang ovipar atau bertelur, ada yang ovovivipar atau bertelur melahirkan. Contohnya ada di ikan hiu dan juga ikan pari. Kalau kalian mengamati ikan hiu itu mulutnya ada di bawah ya. Ikan pari juga sama, ada di bawah. Itu adalah kelompok dari chondrichthyes. Ikan hiu itu merupakan hewan yang sebenarnya dia itu penglihatannya agak enggak tajam. Dia itu sebenarnya enggak cetol lihatnya, tapi dia punya hidung yang dia gunakan untuk penciuman. Dia enggak digunakan untuk bernafas, tapi dia lebih jago dalam mencium. Makanya dari jarak jauh pun hiu itu bisa tahu kalau ada manusia. Jadi yang dia bau itu adalah darah manusia. Dia akan misal ada manusia berenang atau bermain selancar, dia bisa tahu karena dia itu membawa penciumannya itu sangat kuat. Kelompok yang terakhir dari Pisces adalah Osteichthyes atau ikan yang bertulang sejati. Berasal dari dua kata, yaitu osteon yang berarti tulang dan ichthyes yang berarti ikan, berarti ikan yang memiliki tulang sejati. Nah, kalau tadi chondrichthyes endoskeletonnya berupa tulang rawan, kalau ini endoskeletonnya mengandung kalsium fosfat yang teramat sangat keras gitu. Nah,
Yang selanjutnya, dia memiliki gelembung renang atau pneumatosit. Dia bertugas untuk membantunya berenang dan juga menjaga keseimbangannya dia. Kemudian yang selanjutnya, kalau tadi di Chondrichthyes dia memiliki alat pencernaannya lengkap, tapi lubang pembuangannya bernama kloaka atau lubang pembuangannya jadi satu. Kalau ini dia sudah berpisah. Dia punya anus, dia punya lubang pembuangan pencernaan tersendiri. Nah, yang selanjutnya, sebagian besar dari Osteichthyes itu fertilisasinya terjadi di luar tubuh, dan juga sebagian besar dia itu bersifat ovipar atau bertelur. Contoh dari Osteichthyes itu ada banyak. Ikan-ikan yang sering kita temukan, yang sering kita makan itu adalah ikan-ikan dari kelompok ini, Osteichthyes. Ada ikan lele atau Ameurus mylas, kemudian ada bandeng atau kanas-kanas, kemudian ada ikan arwana, ada ikan mas, ada ikan koi, ada kuda laut atau hipokampus kuda, dan lain sebagainya. Ada banyak contoh dari Osteichthyes. Kalau tadi Chondrichthyes contohnya ada hiu dan pari, kalau ini contohnya ada banyak. Sekian pembahasan materi Pisces atau ikan. Nanti kita akan lanjutkan pada video yang selanjutnya dengan materi Tetrapoda. Nah, terima kasih. Semoga suka dengan pembelajaran dari Bu Fariha. Selamat siang semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.